teman-teman renungkan kembali apa itu passion buat diri teman-teman. Perlu lebih jauh untuk menggali dirinya teman-teman ya. Mencari tahu apa sih yang menjadi potensi dirinya teman-teman. Hai produktif friend, oke. Nah, kita akan bahas apa itu passion ya. Nah, apa pula yang membedakan passion dengan hobi atau passion dengan mission ya. Oke, nah jauh sebelum ke sana, teman-teman harus tahu dulu apa itu passion gitu ya. Nah, kalau boleh saya ibaratkan, passion ini seperti kalau kita tuh kayak menemukan harta karun gitu teman-teman ya. Nah, pastinya kan seneng gitu ya, pastinya bernilai gitu ya. Nah, ketika kita menemukan harta karun atau sama halnya dengan passion gitu ya, sudah tidak ada lagi nih hambatan yang kita rasakan gitu ya. Tidak ada keraguan ketika kita menjalankannya gitu ya, tidak ada ketakutan gitu kan ya, walaupun orang lain melihatnya cukup sulit gitu ya, tapi kita nggak berasa gitu loh ketika kita memiliki passion. Nah, ini keuntungannya buat teman-teman yang menyadari pentingnya passion. Nah, sangat disayangkan sebenarnya nih teman-teman kalau passion ini tidak teman-teman gali, tidak teman-teman cari sedini mungkin gitu ya. Karena ketika kita tidak menemukan passion, banyak sesuatu hal yang terjadi gitu ya. Bisa salah jurusan, salah pilih ini ya jurusan kuliah, atau juga ketika mau melamar pekerjaan jadinya asal cepat, asal dapet aja gitu kan ya. Nah, dampaknya, impactnya gitu kan ya, impactnya akhirnya negatif, maksudnya merugikan diri kita juga gitu kan ya. Kita nggak nyaman dengan jurusan yang sudah kita pilih, ataupun kita bahkan kalau situasinya di dalam pekerjaan gitu ya, kita jadi tidak bersemangat dalam melakukan pekerjaan, tidak produktif gitu kan ya, malah ujung-ujungnya mencari kambing hitam. Aduh, kayaknya ini bukan passion gue deh. Aduh, kenapa ya gue mesti kerjain ini gitu kan ya. Nah, teman-teman, sangat disayangkan ya, ruginya banyak, ruginya waktu, ruginya experience yang harusnya teman-teman bisa maksimalkan, tapi teman-teman harus stuck di rasa seperti itu gitu ya. Nah, jadi memang harus sedini mungkin teman-teman harus tahu passionnya apa gitu ya, agar membuat kehidupan kita jauh lebih produktif, nah jauh lebih menyenangkan ya. Nah, ketika kita mencari tahu apa sih yang memang benar-benar menjadi passionnya kita, nah, teman-teman harus benar-benar merasakan apa yang memang menjadi keinginannya dari teman-teman ya. Karena ketika kita bicara dengan passion, dengan hobi gitu ya, pasti yang pasti yang memberikan ataupun membedakannya gitu ya, membedakannya pasti banyak. Nah, walaupun passion dengan hobi itu ada jalur yang memang sedikit sama gitu ya. Nah, ada di rasa yang membedakannya, yang memberikan kesamaan itu di rasa emosionalnya gitu ya. Nah, tetapi pada konteksnya passion itu jauh berbeda dengan hobi. Nah, lalu Mbak Indah, ketika passion dengan mission apa nih yang membuat sama? Nah, apalagi kalau kaitannya dengan mission, sudah membedakannya di aktivitasnya ya. Aktivasinya gitu ya teman-teman ya, dan tujuannya yang membedakan ketika kita hadirkan mission dengan passion. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui gimana sih Mbak Indah mengetahui passion gitu kan ya. Kok jadi makin rumit gitu ya, perasaan passion ini sebuah kata yang sering didengar gitu kan ya. Nah, oke teman-teman, coba kita bahas gitu kan ya. Kita cari apa sih passion itu. Oke, coba kalau saya lempar beberapa pertanyaan sekaligus, mungkin teman-teman bisa sambil jawab gitu ya. Kalau saya tanya, apa sih passion-nya teman-teman? Apa sih arti passion-nya teman-teman? Oke, kita akan mulai menggali.
Jadi teman-teman, passion itu bisa diibaratkan ketika saya tanya, di area mana dirimu melakukannya dengan enjoy. Nah, di area mana nih teman-teman? Udah tahu? Belum tahu juga? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di area mana yang teman-teman ini rela melakukannya tanpa dibayar? Ya, walaupun gak ada bayarannya gitu kan ya, walaupun sekedar dimintain tolong aja gitu ya. Tapi teman-teman tetap rela gitu loh melakukannya. Nah, di area mana itu? Nah, masih bingung juga? Kalau masih bingung, saya lempar pertanyaan ketiga ya. Di area mana teman-teman ini rela melakukannya dan juga bersemangat untuk mewujudkannya. Nah, sampai benar-benar gigih gitu kan ya, sampai ingin apapun yang dibutuhkan, apapun yang dilakukan, teman-teman tuh bersedia mau untuk mewujudkannya. Nah, di area mana sih itu yang bisa membuat hal tersebut? Masih bingung juga nih teman-teman? Oke, coba dengan pertanyaan saya berikutnya. Dan di area mana yang teman-teman bisa lakukan untuk memaksimalkan diri teman-teman untuk menjadi ahli? Nah, sampai sejauh itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa gali lagi situasinya ataupun kondisi ataupun sesuatu yang ada di diri teman-teman, di area mana yang teman-teman enjoy melakukannya ya, dan di area mana yang teman-teman ini melakukannya atau mampu mewujudkannya gitu kan ya. Ada triggernya gitu ya untuk mau mencapai itu, hingga sampai di area mana teman-teman tuh ingin menjadi expert, menjadi ahli di bidang tersebut gitu ya. Nah, jadi teman-teman renungkan kembali apa itu passion buat diri teman-teman. Perlu lebih jauh untuk menggali dirinya teman-teman ya. Mencari tahu apa sih yang menjadi potensi dirinya teman-teman. Apa yang menggambarkan dirinya kita. Nah, selamat menemukan passionnya teman-teman. Dengan menggali diri sendiri ya teman-teman, akan semakin baik untuk kedepannya, baik itu di karir ataupun di bisnisnya teman-teman. Karena ketika kita menjalankan keduanya dengan passionnya kita, segalanya akan menjadi mudah, segalanya akan menjadi mungkin. Tidak ada kendala ketika kita menjalankan, meningkatkan karirnya kita ataupun memaksimalkan bisnisnya kita. Nah teman-teman, buat teman-teman yang memang masih kebingungan mencari tahu ataupun menggali passionnya teman-teman ini apa yang menjadi kekuatannya teman-teman. Nah teman-teman boleh sharing ke saya, bisa mengajukan pertanyaan ataupun mau mengikuti sesi coachingnya saya. Teman-teman boleh email, nanti akan ada email, alamat email di setelah video ini, ataupun follow Instagramnya saya @indahwarsetio. Saya akan dengan senang hati membantu teman-teman menemukan passionnya yang menjadi harta karun dari dirinya teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channelnya saya. Kita akan lanjut di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.